Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aska Elmirza Fajri, mahasiswa Fakultas Psikologi jurusan Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada kesempatan wawancara kali ini, saya mengangkat tema implementasi nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat, khususnya di dalam ruang lingkup rukun tetangga. Para pendiri bangsa telah merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Dengan Pancasila, para pendiri bangsa meyakini bahwa Indonesia akan memiliki fondasi yang kuat dan pegangan dalam hidup bernegara. Pancasila sebagai dasar negara dan pedoman hidup memiliki ciri khas tersendiri. Tidak ada bangsa dan negara yang memiliki karakteristik yang sama dengan Pancasila. Maka dari itu, Pancasila ini harus kita jadikan sebagai dasar kita dalam bersikap dan bertingkah laku di masyarakat. Mungkin banyak masyarakat yang sudah paham atau sudah mengerti Pancasila tersebut, akan tetapi mungkin ada beberapa yang masih belum atau kurang menerapkan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari. Langsung saja saya akan menuju ke narasumber yang pertama, yaitu Ketua RT di wilayah rumah saya. Kali ini saya bersama Bapak Pandarisja sebagai Ketua RT 2. Baik Pak, ada beberapa pertanyaan yang saya akan tanyakan mengenai implementasi nilai-nilai Pancasila dalam ruang lingkup rukun tetangga. Sebelumnya, Bapak selain bekerja sebagai Ketua RT, apa pekerjaan Bapak? Saya selain sebagai Ketua RT juga sebagai guru. Oke, guru ya Pak. Guru di Guru SD swasta. Langsung aja ya Pak ke pertanyaannya. Yang pertama, apakah penerapan atau implementasi nilai-nilai Pancasila penting dalam ruang lingkup rukun tetangga ini? Kalau dalam ruang lingkup rukun tetangga jelas pasti penting ya, karena memang kita kan beragam, warga sekitar di RT itu kan beragam dari berbagai daerah, dari berbagai suku, juga agama pasti beragam. Jadi Ya, implementasi Pancasila pasti penting. sangat penting ya Pak. Ya, Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam rukun tetangga ini. Dan selanjutnya, mengapa nilai-nilai Pancasila atau implementasi nilai-nilai Pancasila tersebut penting dalam rukun tetangga ini Pak? ya dalam rukun tetangga itu kan kita bertetangga ya, bertetangga itu artinya kan berhubungan satu warga dengan warga yang lain, harus menjaga kerukunan, harus menjaga soliditas ya masyarakat supaya tidak terjadi perpecahan, misalkan permusuhan atau apapun itu bentuknya yang mengakibatkan pertentangan satu dengan yang lainnya begitu ya. Jadi penerapan nilai Pancasila itu begitu amat penting karena menyatukan berbagai perbedaan yang ada di masyarakat ya. Jadi penting bagi kita untuk sama-sama menjaga kerukunan dalam lingkup maupun tetangga gitu ya. Karena tetangga itu kan saling berdekatan satu dengan yang lain, satu warga dengan warga yang lain berdekatan. Jadi ya penting untuk saling menjaga kerukunan dengan memahami perbedaan-perbedaan yang ada itu. Ya, betul. Baik Pak. Terus ada pertanyaan, kira-kira siapa yang harus menerapkan nilai-nilai Pancasila tersebut Pak? Yang jelas untuk menerapkan nilai Pancasila ya semua warga negara, semua warga masyarakat, semua warga rukun tetangga itu harus menerapkan ya. Tidak bisa hanya satu keluarga saja, satu orang saja begitu ya, atau cuma sekelompok orang saja begitu. Tapi ini memerlukan partisipasi dari semuanya. Jadi semua harus paham, semua harus mengerti tentang pentingnya tadi penerapan nilai Pancasila ya dalam kehidupan bertetangga, sehingga ya kalau muncul pengertian, pemahaman kan akhirnya yang muncul, yang kita dapatkan ya kerukunan gitu ya, kerukunan dalam hidup sebagai warga masyarakat, sebagai
tetangga satu dengan yang lainnya, bisa saling memahami, mungkin nanti saling bantu dan lain sebagainya lah begitu. Ya, baik, tadi yang seperti yang Bapak bilang, kalau pemahaman ini sangat penting, begitu juga penerapannya ya Pak. Dan sebagai Bapak sebagai ketua RT, bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila? Contoh ya, seperti sekarang ini kita masih pandemi COVID ya Pak. Nah, bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila pada saat pandemi seperti ini Pak? Oh, sangat penting sekali ya, khususnya saat pandemi kemarin dan sekarang ini ya, apalagi pas saat kemarin puncak-puncaknya pandemi itu, penerapan nilai Pancasila itu menjadi bukti ya pemahaman kita, pengertian kita terhadap dan penerapan terhadap nilai Pancasila itu. Sebagai contoh misalkan nih, ada warga kita kemarin yang kena COVID tuh ya, maka karena kita saling bertetangga ya kita bantu lah gitu, walaupun mereka berbeda suku, gitu ya, berbeda asal muasal ya, mungkin juga berbeda agama dan lain sebagainya gitu. Kita saling bantu tidak memandang mereka dari mana, karena ini kan kepentingannya kepentingan warga masyarakat ya, tidak memandang apapun, mereka harus dibantu gitu. Dan kebetulan alhamdulillah ya di sini itu sudah diterapkan gitu, kita saling membantu mereka yang misalkan isolasi mandiri di rumah gitu ya, dibantu untuk keperluan makannya dan sebagainya begitu, dibantu oleh warga sekitar gitu, alhamdulillah. Berarti semenjak pandemi kemarin dan sekarang mungkin kemarin puncak-puncaknya alhamdulillah sudah terterapkan ya Pak nilai Pancasila seperti bantu membantu antar tetangga ya Pak. Iya. Nah, selanjutnya nih Pak, mungkin Bapak sudah menjabat berapa tahun sebagai ketua RT? Kurang lebih hampir 2 tahun ya, 2 tahun. Hampir 2 tahun lebih itu ya Pak. Dan selama 2 tahun lebih itu Pak, adakah mungkin yang Bapak lihat, adakah warga yang mungkin kurang atau menyimpang gitu nilai-nilai dalam mengimplementasikan? Apakah ada, maksudnya apakah ada yang tidak mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila tersebut? Ya 1-2 ada saja gitu ya. Mungkin ada ya Pak? Ada ya. Ya? Iya, karena memang yang namanya warga masyarakat tidak semuanya punya pemikiran yang sama, tidak punya semangat yang sama untuk sama-sama mengimplementasikan nilai Pancasila. Ya, ada saja warga satu yang memang tidak mau mungkin mau bantu, kemudian juga tidak mau ikut misalkan kumpulan tabu, atau ketika ada kesusahan mereka nggak mau bantu ya, mungkin bisa jadi karena ada faktor lain ya, bisa jadi karena kesempatan, atau mungkin ya mereka emang punya sikap seperti itu, bisa jadi ya. Dan juga mungkin ada hal-hal yang lain yang mereka melakukan sesuatu yang tidak disukai masyarakat tapi tetap melakukan, ada juga gitu. Jadi jadi PR ya buat kita di warga, mungkin di sekitar kita ini ada PR yang seperti itu, supaya hal-hal yang seperti itu ya sama-sama kita dorong gitu untuk dikit-dikit mau ikut bersama-sama menerapkan nilai Pancasila itu. Oke, baik Pak, berarti kesimpulannya semuanya alhamdulillah sudah banyak yang menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam rukun tetangga ini. Mungkin ada beberapa 1-2 yang itu mungkin perlu kita dorong lagi agar bisa bareng mengimplementasikan nilai Pancasila di rukun tetangga ini. Baik Pak, terima kasih, mungkin ini saja yang wawancaranya, pertanyaannya. Sama-sama. Baik, selanjutnya kita akan menuju ke narasumber yang kedua, yaitu warga di wilayah rumah saya. Baik, kali ini saya sudah bersama warga RT 02. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tahu Ibu dengan Ibu siapa? Saya suka dipanggilnya Umi Azhar, Mas. Umi Azhar ya, baik. Kalau boleh tahu Umi Azhar pekerjaan apa? Saya ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Oke. Di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ya, Ibu, Monggo. mengenai nilai implementasi nilai-nilai Pancasila.
di dalam ruang lingkup rukun tetangga ya Bu. Baik, pertanyaan yang pertama, menurut Ibu apakah penting penerapan atau implementasi nilai-nilai Pancasila dalam ruang lingkup rukun tetangga Ibu? Implementasi penerapan tuh maksudnya diterapkan di kehidupan sehari-hari gitu. Ya, Mas? betul sekali Ibu. Ya penting. Sangat penting ya Ibu ya. Mengapa Ibu penerapan itu sangat penting dalam rukun tetangga? Pancasila itu mengenai apa ya Mas? Itu ya kayak kerjasama, tolong menolong. Iya, gitu. betul Bisa sekali, masuk ada ya di ke- dalamnya. Iya, betul sekali. Ya penting Mas, karena rukun tetangga itu kan yang paling dekat dengan kita. Iya. Jadi kalau dengan tetangganya kita itu nggak rukun, nggak harmonis, nggak saling tolong menolong, ya nggak akan tercipta masyarakat yang kita idam-idamkan. Iya, betul ya. Baik Ibu. Terus siapa Ibu yang harus menerapkan nilai-nilai Pancasila itu? Ya seluruh warga tentunya. Seluruh warga ya Ibu tentunya ya. Dan bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila pada di dalam rukun tetangga ini? Mungkin pada akhir-akhir ini gitu kan lagi COVID, pandemi COVID. Oh iya, kebetulan sekarang itu kan lagi rame digalakan vaksin ya Mas. Iya betul. Nah itu saya kadang-kadang suka berbeda pendapat dengan tetangga-tetangga. Ada yang bilangnya vaksin itu nggak penting. Ada yang bilang vaksin itu nggak halal dan sebagainya. Nah makanya penting yang saya rasakan itu kita penting untuk mengajak semua warga gitu ya, agar mereka bisa ikut serta dalam program pemerintah vaksin ini. Iya. Karena salah satunya ketika semua warga itu bisa divaksin gitu ya, Iya. maka program pemerintah itu bisa berjalan. Iya. Dan kita saling tolong menolong lah kepada sama rukun tetangga. Seperti kasusnya misalnya saat pandemi COVID kemarin, yang terkena satu, yang ribut, yang rempong, yang sibuk itu kan satu kampung, Iya. satu rukun, satu RT. Iya. Jadi jangan sampai warga itu egois gitu Iya. ya, nggak mau divaksin, takut dan segala macem. Iya. Nanti kalau misalnya terkena wabah, bukan satu keluarganya doang yang sibuk, Iya. tapi semua satu RT pasti merasakan kesibukan dan kerepotan. Iya. Baik Ibu, berarti alhamdulillah di dalam rukun tetangga ini implementasi nilai-nilai Pancasila ini sudah diterapkan ya Ibu? Alhamdulillah sedikit banyak sudah diterapkan. Baik Ibu, mungkin pandangan Ibu sebagai warga RT gitu ya, apakah ada Ibu melihat ada gitu warga yang dia tidak mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari? Ya namanya masyarakat, warga itu kan banyak ya, karakternya macam-macam, nggak mungkin semuanya itu mau diatur gitu ya, ngikuti dari saran Pak RT ataupun program daripada desa gitu. Nah macam-macam. Nah salah satunya contoh kasusnya mah yang sering itu misalnya kayak bayar iuran-iuran gitu Mas. Iya. Jadi kan namanya iuran itu kan ada iuran sampah, Iya. ada iuran misalnya nengok-nengok yang sakit gitu ya, atau yang dan iuran-iuran yang lain. Kadang-kadang ya ada yang egois gitu ya, nggak mau bayar, nunggak-nunggak. Iya. Mereka nggak mau melaksanakan kewajibannya, tapi selalu nuntut haknya. Jadi kalau misalnya tukang sampahnya telat ngambil sampah, ya ngadu kemana-mana. Sementara kalau misalnya suruh bayar iuran, suka nunggak-nunggak. Nah, itu salah satu contoh yang sering terjadi di lingkungan RT, terutama di banyak tempat mungkin ya, tapi kebetulan ini terjadi juga di RT saya. Nah, dengan adanya warga yang seperti itu, bagaimana Ibu cara mengajak warga tersebut dalam ikut serta menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam hidup sehari-hari? Ya caranya macam-macam ya Mas yang bisa ditempuh.
Kalau di RT sini kan suka ada kumpulan, adanya Iya. pertemuan. Nah di pertemuan itu biasanya suka disosialisasikan dulu program-programnya sampai Iya. detail. Apalagi kalau masalah iuran-iuran itu sampai detail, ibu-ibu itu harus tahu persis uang ini untuk apa, untuk apa. Jadi mereka sudah tidak banyak bertanya lagi gitu ya. Dan harapannya mereka bisa bayar. Dan kadang-kadang masih ada juga Mas yang nggak bayar, jadi harus disusulin ke rumahnya, harus ditagihin satu-satu gitu ya. Itu salah satu fungsinya kita bertetangga itu gitu, saling ngingetin, saling apa sih namanya, ngajak-ngajak agar tadi program-program yang sudah digalakan oleh Bu RT bisa dilaksanakan oleh semua warga. Iya. Baik Ibu, mungkin kesimpulannya alhamdulillahnya implementasi nilai-nilai Pancasila sudah diterapkan dalam rukun tetangga ini ya Bu. Meskipun ada beberapa orang yang mungkin masih belum menerapkan nilai-nilai Pancasila, tetapi warga-warga yang lain sudah membantu agar mendorong dia untuk bisa menerapkan nilai-nilai tersebut ya Ibu. Iya, alhamdulillah sudah bisa kita jalankan, dan alhamdulillah juga tidak parah-parah banget lah gitu ya. Jadi mungkin mereka lupa, mungkin mereka nggak ngeh gitu ya. Tapi ketika diingatkan mereka mau. Iya. Baik Ibu, mungkin sudah seperti itu aja yang saya tanyakan. Terima kasih Ibu ya, maaf. Ya, sami-sami Mas. Mudah-mudahan kuliahnya lancar ya Mas. Iya, alhamdulillah, makasih Ibu doanya. Makasih Bu. Usai sudah kegiatan wawancara saya pada kali ini, semoga kalian bisa mendapatkan ilmu, juga bisa mengambil hikmah dari dua narasumber tersebut. Dan semoga kalian bisa menikmati video saya ini juga. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.